Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Herianti Latifa. Kali ini aku ingin kasih tahu buat ibu-ibu hamil atau sang suami yang lagi menunggu kelahiran babynya. Ini sangat penting. Aku ingin ngejelaskan apa saja yang harus dipersiapkan menjelang persalinan. Sebelum kamu menonton video aku ini dari awal sampai akhir, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan like, komen, serta share karena berbagi itu indah. Dan juga jangan lupa tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video berguna lainnya dari aku selanjutnya. Oke, langsung saja. Apa saja yang harus dipersiapkan suami istri yang sedang menunggu kelahiran babynya? Yang pertama yaitu pasangan suami istri harus tahu tanggal berapa perkiraan istrinya bersalin atau perkiraan melahirnya tanggal berapa. Nah, dari mana ini taunya? Biasanya dari ibu bidan, dari dokter kandungan saat USG, atau ibu-ibu sering posyandu itu biasanya langsung dikasih tahu perkiraan lahirnya atau bersalinnya itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, jika kamu tidak tahu, boleh tanyakan saat USG itu, tanyakan. Bisa jadi kan dokternya sibuk, banyak pasiennya, tidak lupa memberitahu tanggal perkiraan melahirnya. Makanya sang suami harus sigap menanyakan kepada dokternya tanggal berapa sang istri ingin melahirkan. Karena ini berguna untuk mempersiapkan semuanya sebelum hari H terjadi. Itu. Yang kedua yang harus dipersiapkan yaitu ibu dan si suami harus merencanakan bersalinnya itu di mana, ataukah di rumah sakit atau di puskesmas atau di bidan, karena supaya pada hari H nanti begitu istri kontraksi, keluarga tidak panik harus dibawa kemana, tidak gegabah harus gimana gitu kan. Langsung begitu kontraksi udah langsung saja menuju tempat bersalin yang telah direncanakan. Yang ketiga yaitu sang suami dan sang istri harus mempersiapkan asuransi seperti BPJS, JKN atau asuransi swasta lainnya, karena ini sangat berguna atau membantu keuangan kita saat bersalin nanti. Karena di saat bersalin itu banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang tidak diduga yang memerlukan banyak biaya. Jadi seandainya kita punya BPJS itu sangat membantu sekali, minimal biaya bersalinnya. Tinggal kita mempersiapkan biaya yang lainnya gitu. Nah, jadi kalau kita punya BPJS atau asuransi lainnya harus dipersiapkan juga KTP istri, KTP suami, dan KK, karena ini nantinya akan diminta oleh tenaga kesehatan yang membantu kita bersalin nanti. Terus apalagi yang dipersiapkan yang selanjutnya yaitu tabungan. Nah, tabungan ini penting dimiliki oleh pasangan yang akan menunggu atau menjelang persalinan nanti, karena walaupun kita punya asuransi, tabungan ini nanti akan digunakan untuk keperluan yang tak terduga lainnya. Walaupun kita punya asuransi juga, tidak semua obat atau tindakan itu bisa di-cover oleh asuransi yang kita miliki. Seperti vitamin itu tidak di-cover oleh asuransi. Terus selanjutnya persiapan yang harus dipersiapkan yaitu perlengkapan ibu dan perlengkapan anak. Perlengkapan ibu dan perlengkapan anak ini harus disiapkan satu tas. Kalau bisa disiapkan beserta KTP-KTP-nya, KTP ibu, bapak, kakak disiapkan masuk tas satu, diletakkan atau di kamar. Nanti begitu hari H sang ibu atau sang istri kontraksi tidak panik-panik lagi, tinggal ambil, udah berangkat kemana akan tujuan kita akan bersalin gitu kan.
Nah, ini sangat penting. Masalah perlengkapan ibu dan perlengkapan anak nanti akan kujelaskan di video selanjutnya satu persatu supaya detail. Makanya jangan lupa tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari aku. Terus perlengkapan yang selanjutnya yaitu kendaraan. Nah, kendaraan ini bagi yang punya mobil mungkin gampang. Begitu istri kontraksi tinggal cus berangkat. Tapi kalau kita tidak punya kendaraan sendiri, harus direncanakan juga. Kita mau pakai mobil siapa, terus datangi orangnya. Kita harus persiapkan seandainya hari H itu terjadi, kita tinggal memanggil yang si punya kendaraan, tinggal berangkat gitu kan. Jadi tidak panik lagi. Terus apalagi selanjutnya yang harus dipersiapkan yaitu khusus yang sudah merencanakan melahirkan sesar harus tahu golongan darahnya dan golongan darah suami, atau kalau bila perlu golongan darah keluarga gitu kan, supaya nantinya seandainya kita saat melahirkan dokter menyatakan kita perlu transfusi darah, kita tidak bingung lagi harus minta darah pada siapa gitu kan. Kalau bisa ya darah keluarga dulu yang mendonor kita gitu, karena itu lebih baik. Seandainya darah keluarga kita, suami kita tidak memadai untuk dimasukkan ke diri sang ibu, barulah kita mencari darah yang dari PMI atau dari kerabat-kerabat jauh kita. Itu saja informasi dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.